Baik, terima kasih untuk Ibu dosen yang telah memberikan saya waktu dan kesempatan untuk mempresentasikan hasil proposal penelitian saya. Perkenalkan, saya dengan nama Esther Suryani dengan NPM 2201011113 dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas HKBP Nomensen Pematang Siantar. Adapun judul penelitian saya yaitu hubungan ketersediaan fasilitas belajar dengan prestasi belajar siswa kelas 3 di SDN 224398 Pematang Siantar. Adapun yang menjadi judul penelitian saya yaitu hubungan ketersediaan fasilitas belajar dengan prestasi belajar siswa kelas 3 Sekolah Dasar Negeri 124398 Pematang Siantar. Adapun yang menjadi latar belakang saya dalam pemilihan penelitian ini yaitu di mana saya menemukan data dari Badan Statistik BPS melalui CIC tercatat ada 60,60% ruangan kelas sekolah dasar dalam kondisi rusak ringan atau sedang pada tahun 2012 atau 2022. Angka ini lebih tinggi 3,47% dari tahun sebelumnya yang sebesar 57,13%. Di jenjang SMP terdapat 53,30%, lebih tinggi 2,74% dibandingkan pada tahun sebelumnya 2020 per 2021 yakni 50,56%. Lebih tinggi sedangkan di jenjang SMA, ruangan kelas di Papua Barat paling banyak mengalami rusak ringan atau sedang sebesar 62,84%, sedangkan di SMK Papua Barat terdapat 58,4% mengalami perusakan fasilitas belajar. Nah, fasilitas yang buruk dapat memiliki dampak negatif pada pelajaran, misalnya kurangnya aksesibilitas fasilitas pendidikan yang memadai dapat menghambat proses belajar mengajar dan mempengaruhi pencapaian akademis siswa. Selain itu, fasilitas yang kurang memadai juga dapat mempengaruhi motivasi dan kesejahteraan siswa secara keseluruhan. Upaya pemerintah dan dukungan dari berbagai pihak sangat diperlukan untuk meningkatkan fasilitas pendidikan di seluruh Indonesia agar setiap anak memiliki akses yang setara terhadap pendidikan berkualitas. Oleh sebab itu, peneliti saya sendiri mengobservasi dan menemukan bahwa memang benar terdapat adanya kerusakan atau fasilitas yang kurang memadai di berbagai sekolah, terutama di sekolah dasar. Oleh karena itu, saya ingin mengangkat penelitian ini yang berjudul hubungan ketersediaan fasilitas belajar dengan prestasi belajar siswa kelas 3 di sekolah dasar 124398 untuk melihat atau mengamati apakah benar adakah hubungan dari ketersediaan fasilitas dengan prestasi belajar siswa. Adapun yang menjadi identifikasi masalah dari latar belakang tersebut yaitu pertama, prestasi belajar siswa kelas 3 di SDN 124398 Pematang Siantar masih rendah. Yang kedua yaitu fasilitas belajar yang kurang sehingga anak malas belajar dan menurunkan prestasi belajar. Berikutnya batasan masalah dari penelitian saya ini yaitu yang pertama, objek penelitian dilakukan di SDN 124398 Pematang Siantar. Yang kedua yaitu penelitian ini difokuskan pada fasilitas belajar dengan prestasi belajar siswa kelas 3 SDN 124398 Pematang Siantar. Adapun rumusan masalah saya dalam penelitian ini yaitu apakah ada hubungan antara fasilitas belajar dengan prestasi belajar siswa. Dan menjadi tujuan penelitian saya yaitu untuk mengetahui ada tidaknya ketersediaan fasilitas belajar dengan prestasi belajar siswa kelas 3 SDN 124398 Pematang Siantar. Nah, adapun yang menjadi manfaat penelitian dari penelitian ini yaitu yang pertama yaitu manfaat teoritis.
yang bagi lembaga pendidikan dapat digunakan sebagai sumber informasi dan pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya yang berkaitan hubungan fasilitas belajar dengan prestasi belajar siswa di sekolah. Yang kedua yaitu bagi peneliti sebagai bahan referensi atau bahan pengembangan bagi peneliti yang ingin mengkaji masalah yang relevan. Yang kedua yaitu manfaat praktis. Yang pertama adalah bagi kepala sekolah SDN 124398 Pematang Siantar dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk lebih meningkatkan sarana sekolah, dalam hal ini penyediaan fasilitas belajar dan pembelajaran. Yang kedua, yaitu manfaat bagi guru, dapat menjadi bahan masukan untuk lebih efektif dalam menyediakan fasilitas belajar agar dapat meningkatkan prestasi belajar siswa. Dan yang ketiga yaitu manfaat bagi siswa sebagai bahan masukan untuk berpartisipasi aktif, bertanggung jawab, percaya diri, dan disiplin dalam proses pembelajaran. Nah, berikutnya kita akan masuk ke dalam bab 2 yaitu kajian pustaka. Di sini saya akan mengkaji tentang fasilitas belajar, yaitu pengertian fasilitas belajar, jenis-jenis fasilitas belajar, dan indikator fasilitas belajar. Yang kedua, saya akan mengkaji tentang prestasi belajar, yaitu pengertian belajar, pengertian prestasi belajar, jenis-jenis prestasi belajar, indikator prestasi belajar, dan faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi belajar. Yang kedua itu adalah kerangka konseptual. Berikutnya kita masuk dalam kerangka konseptual, di mana hubungan ketersediaan fasilitas belajar dengan prestasi belajar peserta didik fasilitas belajar merupakan suatu wadah yang digunakan untuk keperluan siswa guna dalam pencapaian belajar yang optimal. Berdasarkan uraian di atas, maka diduga ada hubungan yang signifikan antara fasilitas belajar dengan prestasi belajar siswa. Artinya, semakin lengkap dan tersedianya fasilitas di sekolah, maka semakin tinggi pula prestasi belajar siswa. Begitu juga dengan sebaliknya, semakin rendah ketersediaan fasilitas di sekolah, maka semakin rendah pula prestasi belajar siswa. Selanjutnya kita masuk dalam hipotesis dalam penelitian ini, yaitu H1, adanya hubungan yang positif atau erat dan signifikan antara ketersediaan fasilitas belajar dengan prestasi belajar siswa SDN 124398 Pematang Siantar. Dan H0-nya yaitu tidak ada hubungan yang positif atau erat dan signifikan antara ketersediaan fasilitas belajar dengan prestasi belajar siswa SDN 124398 Pematang Siantar. Baiklah, kita akan masuk dalam bab 3 yaitu tentang metode penelitian. Yang pertama adalah jenis penelitian. Dalam proposal penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian kuantitatif, di mana proses penggalian informasi diwujudkan dalam bentuk angka-angka sebagai alat untuk menemukan keterangan mengenai apa yang diketahui. Penelitian kuantitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang dapat dicapai dengan menggunakan prosedur statistik atau cara lain dari kuantitatif atau pengukuran. Nah, jenis penelitian kuantitatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian korelasi. Sebagaimana dikutip oleh Soekardi, penelitian korelasi adalah suatu penelitian yang melibatkan tindakan pengumpulan data guna menentukan apakah ada hubungan dan tingkat hubungan antara dua variabel atau lebih. Penelitian korelasi seperti yang dikatakan Gay merupakan salah satu bagian penelitian ex post facto, karena biasanya penelitian tidak memanipulasi keadaan variabel yang ada dan langsung mencari keberadaan hubungan dan tingkat hubungan variabel yang direlevasikan dalam koefisien korelasi. Berikutnya kita akan masuk kepada rancangan penelitian. Yang pertama adalah peneliti akan memilih masalah. Yang kedua peneliti akan melakukan studi pendahuluan. Yang ketiga yaitu peneliti akan merumuskan masalah dan rancangan penelitian. Yang keempat yaitu peneliti akan merumuskan anggapan dasar hipotesis. Yang kelima yaitu peneliti akan memilih pendekatan. Yang keenam yaitu peneliti akan menentukan variabel dan sumber data. Yang ketujuh yaitu peneliti akan menentukan dan menyusun instrumen penelitian. Yang kesembilan yaitu peneliti akan mengumpulkan data. Yang kesembilan peneliti akan menganalisis data. Yang kesepuluh peneliti akan menarik kesimpulan. Yang kesebelas peneliti akan menyusun laporan. Nah, berikutnya kita akan masuk dalam lokasi dan waktu penelitian dalam penelitian ini, yaitu pertama, penelitian ini akan dilaksanakan di SD
di SDN 1243998 Pematang Siantar, Kecamatan Siantar Timur, yang beralamatkan di Jalan Perwira nomor 183. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data prestasi belajar siswa kelas 3 semester genap tahun ajaran 2024/2005. Yang kedua, berikutnya kita akan masuk dalam populasi dan sampel penelitian. Yang pertama, populasi penelitian. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi pada penelitian ini ditetapkan sebagai langkah awal untuk menentukan sampel penelitian. Jadi dapat disimpulkan bahwa populasi adalah data yang menjadi perhatian dalam suatu ruang lingkup dan waktu yang kita tentukan. Adapun populasi pada penelitian ini adalah siswa kelas 3 SDN 1243998 Pematang Siantar tahun ajaran 2024/2025 dengan rincian berikut, yaitu kelas 3 jumlah siswa 19 siswa. Yang kedua, kita akan masuk dalam sampel penelitian. Sampel penelitian adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Prosedur pengambilan sampel digunakan dalam penelitian. Menurut Arikonto tahun 2014, apabila subjek kurang dari 100, lebih baik diambil semua sehingga peneliti merupakan penelitian populasi. Selanjutnya, jika jumlah subjek besar, dapat diambil 10-15% atau 20-25% atau lebih. Jadi peneliti mengambil sampel dari seluruh jumlah populasi, yaitu kelas 3 dengan keseluruhan 9 sampel di mana 9 siswa laki-laki dan 10 siswa perempuan. Nah, berikutnya kita akan masuk dalam variabel penelitian. Variabel X-nya yaitu fasilitas belajar dan variabel Y-nya yaitu prestasi belajar siswa. Definisi operasional dalam penelitian itu adalah fasilitas belajar adalah terdiri dari sarana dan prasarana dalam suatu sekolah. Sarana yaitu berupa semua peralatan serta kelengkapan yang dapat langsung digunakan dalam pendidikan sekolah seperti alat laboratorium, kursi, meja, papan tulis, komputer, rak buku, perpustakaan, dan sebagainya yang disediakan lembaga pendidikan atau sekolah. Sedangkan prasarana adalah semua komponen yang secara tidak langsung menunjang berjalannya proses belajar mengajar di sekolah yang meliputi laboratorium, ruangan kelas atau gedung sekolah, kantor atau ruangan kepala sekolah, perpustakaan, toilet, lahan bermain sekolah, dan sebagainya. Proses belajar mengajar akan semakin baik jika ditunjang dengan adanya fasilitas yang memadai. Yang kedua yaitu prestasi belajar adalah hasil yang telah dicapai oleh siswa dari kegiatan belajar dan mengajar di sekolah untuk mendapatkan pengetahuan baru dengan alat ukur berupa evaluasi yang dapat dinyatakan dalam bentuk angka, huruf atau kata ataupun simbol yang bertujuan untuk mengukur suatu proses belajar dan mengajar di sekolah apakah berhasil apakah tidak mencapai tujuan. Prestasi belajar antara lain dapat berupa nilai mid semester untuk mengukur tingkat prestasi belajar siswa. Instrumen dalam penelitian ini yaitu yang pertama data fasilitas yang ada di sekolah SDN 1243998 Pematang Siantar. Yang kedua adalah data tentang prestasi belajar siswa SDN 1243998 Pematang Siantar tahun ajaran 2004-2025. Adapun kisi-kisi instrumen penelitian ini yaitu yang pertama variabel X, aspeknya yaitu sarana belajar, indikatornya itu ruang buku pembelajaran, buku baca, alat dan fasilitas laboratorium, meja dan kursi. Yang kedua itu aspek prasarana pembelajar yaitu indikatornya gedung sekolah, ruang kelas, perpustakaan dan laboratorium. Yang kedua yaitu variabel Y, prestasi belajar yaitu nilai semester genap siswa kelas 3 SDN 1243998. Berikutnya kita akan masuk ke dalam keampuhan instrumen penelitian. Di sini saya menggunakan rumus validitas, yaitu sebuah instrumen dikatakan valid apabila mampu mengukur yang ingin diukur. Sedangkan menurut Sugiono menjelaskan bahwa instrumen yang valid berarti instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. Oleh karena itu peneliti menggunakan rumus korelasi produk momen, yaitu di mana rumusnya RXY sama dengan
N sigma X Y dikurang sigma X sigma Y per akar N sigma X Y pangkat 2 dikurang sigma X pangkat kuadrat 2 N sigma Y2 sigma Y2. Yang kedua, peneliti akan menggunakan rumus reliabilitas di mana reliabilitas adalah indeks yang menunjukkan sejauh mana suatu alat ukur dapat dipercaya atau dapat diandalkan. Bila suatu alat pengukur dipakai 2 kali untuk mengukur gejala yang sama dan hasil pengukuran yang diperoleh relatif konsisten, maka alat pengukuran tersebut reliable. Di sini peneliti menggunakan instrumen teknik alpha yang dianalisis dengan rumus Cronbach di bawah ini. Yang pertama, R11 sama dengan K per K dikurang 1 dikurang sigma QB angkat 2 dan QT2. Yang berikutnya kita akan masuk ke dalam teknik pengumpulan data. Di sini peneliti menggunakan kuesioner atau angket. Yang kedua itu observasi dan dokumentasi. Kuesioner angket yang digunakan adalah skala menurut dikotomi, yaitu alternatif jawabannya yang berupa ya atau tidak. Yang kedua itu adalah observasi. Observasi adalah teknik pengumpulan yang dilakukan melalui pengamatan. Di sini peneliti akan mengamati atau mengumpulkan data di mana peneliti atau mencatat informasi bagaimana yang mereka saksikan dalam penelitian. Digunakan dalam penelitian ini bertujuan untuk melihat dan mengamati terkait fasilitas apa saja yang tersedia di SDN 1243984 Pematang Siantar. Yang ketiga yaitu dokumentasi, di mana peneliti akan memperoleh data berupa sepanjang proses pembelajaran, foto-foto memperlihatkan siswa dan guru yang terlibat dalam proses kegiatan belajar mengajar. Selain itu, data dokumentasi fasilitas-fasilitas yang tersedia di dalam SDN 1243984 Pematang Siantar. Adapun teknik analisis data yang peneliti gunakan yaitu yang pertama uji persyarat analisis. Yang pertama peneliti akan menguji normalitas, di mana prosedur pengujian ini adalah menggunakan jika dihitung X sama dengan rata-rata S atau simpangan baku. Yang kedua, urutan data X dan carilah angka baku atau tidak seharusnya diurutkan hanya untuk mempermudah pemikiran perhitungan proporsi. Yang ketiga, hitung proporsi sigma kecil dari XI, artinya banyak semua set yang kurang dari sigma dengan X1 dan N1 atau banyak semuanya data. Yang kedua yaitu uji linearitas, di mana dapat dipakai untuk mengetahui apakah variabel terikat dengan variabel bebas memiliki hubungan linear atau tidak secara signifikan. Kriteria yang berlaku dalam ini, jika signifikan pada linear kecil dari 0,05 maka dapat diartikan bahwa antara variabel bebas dan variabel terikat terdapat hubungan yang linear. Selanjutnya kita akan menguji hipotesis dengan menggunakan rumus uji korelasi produk momen, di mana korelasi positif terbesar sama dengan 1 dan koefisien korelasi negatif terbesar sama dengan -1, sedangkan yang terkecil adalah 0. Bila hubungan antar dua variabel atau lebih itu mempunyai koefisien korelasi sama dengan 1 atau -1, maka hubungan tersebut sempurna. Dalam arti kejadian-kejadian pada variabel yang satu akan dapat dijelaskan atau diprediksi oleh variabel lain tanpa menjadi kesalahan. Semakin kecil koefisien korelasi, maka akan semakin besar error atau pembuatan prediksi. Untuk memberikan penafsiran terhadap koefisien korelasi ditemukan sebagai akurat, tidak dapat pedoman dan ketentuan pada pedoman untuk memberikan interpretasi koefisien korelasi. Yang kedua yaitu menguji signifikan korelasi produk momen dengan rumus T sama dengan R akar N dikurang 2 per akar 1 dikurang R pangkat 2. Menguji signifikan hubungan yaitu apakah hubungan yang ditemukan itu berlaku untuk seluruh populasi, maka diuji signifikannya. Harga T hitung kemudian dibandingkan dengan harga T tabel. Untuk kesalahan 5%, uji kedua pihak dan derajat bebas N dikurang 2. Jika T hitung besar dari T tabel, maka HO ditolak dan HA diterima. Artinya signifikan yang berarti koefisien tersebut dapat digeneralisasikan atau dapat berlaku pada populasi di mana sampel diambil, dan sebaliknya jika T hitung kecil dari tabel maka HA ditolak dan HO diterima. Hipotesis statik dalam penelitian ini sebagai berikut. H0 sama dengan 0, HA
tidak sama dengan 0. Adapun keterangannya adalah sebagai berikut. H0 sama dengan 0, tidak terdapat hubungan signifikan antara kesediaan fasilitas belajar dengan prestasi belajar siswa kelas 3 di SDN 124398 Pematang Siantar. Sedangkan H tidak sama dengan 0, terdapat hubungan dan signifikan antara ketersediaan fasilitas belajar dengan prestasi belajar siswa kelas 3 124398 Pematang Siantar. Sekian dari presentasi tentang proposal penelitian saya. Jika ada kesalahan dalam perkataan atau tindakan saya mohon maaf. Terima kasih.